Dua enggak? Iya. Dulu yang mana cara keluar? Sama Nafis. Di luar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Susun muallif hadzal kitab Syekh Imam Al-Jalil Abdurrahman At-Tabai rahimahullah. Sami sayyidina wa sallam ya amtumanan. Ya muslim rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yukra'u den waca bait syair. Yukra'u den waca apa ikilah bait qoblal maulidi ing dalem sadurunge maca maulid. Ing dalem sadurunge maca maulid aidon kelawan maneh. Ya Rasul salamun alaik. Ya Rasulullah, duh Rasulullah, duh Kanjeng Nabi.
Salamun utawi salam. Salamun utawi salam iku alaika muga tetep ing atase Tuhan. Iku alaika muga tetep ing atase Tuhan. Ya Rafi asya'ni wad daraji. Ya Rafi asya'ni duh wong kang luhur kelakuane. Ya Rafi asya'ni duh wong kang luhur kelakuane wad daraji lan derajate. Dadi Kanjeng Nabi niku mboten namung derajate sing luhur tapi nggih kelakuane nggih luhur. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebut beliau wa innaka la'ala khuluqin azim. Ala niku artinya kan ing atase. Ala itu kan di atas. Ya, Kanjeng Nabi itu wa innaka ya Rasul ala khuluqin. Jadi ini budi pekerti yang baik. Kanjeng Nabi ku ning dhuwure. Jadi beliau itu secara derajat bukan beliau memiliki budi pekerti, tapi beliau itu lebih tinggi daripada budi pekerti itu. Makanya wa innaka la'ala khuluqin. Jadi saking sulit sekali mendeskripsikan Rasulullah itu seperti apa sih akhlaknya. Saking mulianya, jadi akhlak itu di atasnya. Nah, karena saking angele oleh jelasne Rasulullah itu seperti apa gitu. Karena Rasulullah memang ya bukan lagi sempurna tapi sudah sangat-sangat sempurna Rasulullah itu. Ya Rafi asyani wad daraji. Ya. Atfatan nyuwun sapa ingsun atfatan ing kawelasan. Nyuwun sapa ingsun ing kawelasan. Ya jiratal alami he nabi kang nyandingi he nabi kang nyandingi gendera. He nabi kang nyandingi gendera. Ya uhailal judi he nabi kang lomo. He nabi kang lomo wal karomi lan tegese lomo. Jadi Rasulullah itu Rasulullah niku cara ibarate sugih. Sebenarnya Rasulullah itu di satu sisi beliau sangat kaya, tapi di satu sisi beliau juga fakir miskin. Jadi di dalam satu hadis disebutkan Rasulullah itu terkadang menahan lapar ketika tidur itu dengan cara ditaruh batu di sebelah di sebelah kanan lambungnya. Jadi ketika tidur itu ben gak lara wetenge niku dikai watu, ditahan karena menahan lapar. Tapi di sisi yang lain Rasulullah itu kan mendapatkan al-khumus, 1/5 dari harta jarahan perang, ghanimah. Ya. Itu menjatah yang Allah berikan diwajibkan kepada umat Islam ketika berperang, ya 1/5-nya itu diberikan kepada Rasulullah dan ahli baitnya. Artinya apa? Rasulullah itu sebenarnya bisa kaya. Umat Islam itu jarang kalah. Umat Islam kan kalah perang Uhud, perang Badar menang, perang yang lain-lain itu kan menang semua rata-rata. Nah, artinya mereka itu mendapatkan banyak sekali harta. Tetapi apa? Ya sebagaimana disebutkan di sini. Kanjeng Nabi ya uhailal judi. Semua itu diberikan sama Kanjeng Nabi. Ya. Jadi apa yang beliau peroleh hari ini, ya hari ini harus habis. Besok urusan besok. Nah, itu Kanjeng Nabi. Ya. Jadi saking oleh lomone Kanjeng Nabi. Nahnu tawi kita iku jironun, tonggo, tetangga. Bidal harami ing dalam tanah haram. Ing dalam tanah haram, haramil ihsani wal hasani. Haramil ihsani rupane tanah haram kang duweni kebagusan.
Haram niku artine mulya, tanah ingkang mulya. Tanah haram kang duweni kebagusan wal hasanilan tegese kebagusan. Jadi kenapa kok dinamakan sebagai tanah haram? Ya, tanah haram itu kan tanah Mekah kali tanah Madinah. Karena tanah itu di situ ada Rasulullah. Jadi karena hadirnya Rasulullah di tanah itu maka menjadi tanah yang haram. Haram niku artinya mulya. Ya, makanya tanah yang diliputi dengan kemuliaan karena di situ hadir seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia terbaik sealam semesta. Makanya diarani tanah haram. Nahnu min qaumin, nahnu utawi kita iku min qaumin saking kaum min qaumin saking kaum bihi kelawan bihi ing dalam tanah haram iku min qaumin saking kaum bihi ing dalam tanah haram sakanu padha manggon sapa kaum padha manggon sapa kaum wa bihi lan kelawan tanah haram min khaufihim saking wedine kaum min khaufihim saking wedine kaum aminu padha aman sapa kaum. Di tanah haram itu adalah dua wilayah di dunia ya yang tidak akan pernah disentuh oleh yang namanya Dajjal. Jadi kabeh dunia niki akhir masa sebelum hari kiamat itu semuanya dijajah sama yang namanya Dajjal, termasuk Indonesia. Lah ada dua daerah yang di situ Dajjal nggak bisa masuk. Lah daerah itu adalah Makkah sama Madinah. Ya, jadi aman dari jajahannya Dajjal. Itu ya wonten hadise Kanjeng Nabi ingkang dawuh atus ngoten. Wa bi ayatil qur'ani unu lan kelawan pira-pira ayat Al-Qur'an unu merhateaken sapa kaum fatta'id fina akhal wahani fatta'id fina mugi alon-alon sapa ing fatta'id fina mugi alon-alon fatta'id mugi alon-alon sinten tuan fina ing dalem kita akhal wahani akhon ing alwahani kang apes na'riful batha wa ta'rifuna na'rifu warosapa kita al batha ing tanah batha mine tanah wa ta'rifuna ngaweruhi apa batha ing kita lan ngaweruhi apa batha ing kita wassofa utawi bukit sofa wassofa utawi bukit sofa. Di bukit sofa niku lek sakniki lek jenengan ningali teng foto atau videonya Masjidil Haram itu ya di kawasan masjid itu kan Ka'bah, habis itu ada halamannya, habis itu kan bangunan. Lah sofa itu di lantai pertama di bangunan masjid itu. Jadi di lantai pertama itu di dalam itu ada gundukan batu di sebelah di sebelah kanan, terus sekian meter di sana ada gundukan batu lagi. Batu gundukan aja, tidak seperti bukit gunung itu tidak. Lah itu yang di sini sofa, yang di sana marwa. Karena itu salah satu syarat untuk sa'i ya. Entah itu orang yang umroh ataupun orang yang haji. Makanya sampai dipertahankan walaupun
tempatnya itu ya di dalam Masjidil Haram itu. Wal baitulan baitullah Ka'bah iku ya'lafuna condong apa Safa wal Marwa ing kita. Iku ya'lafuna condong apa Safa wal Marwa ing kita walana lan iku ketuwene kita. Al Ma'la utawi tanah Ma'la. Ma'la niku namine pemakaman. Jadi di belakangnya Masjidil Haram itu ada pemakaman namine niku Ma'la. Kalau yang di Madinah namine nopo kok supe? Supe yang pokoknya yang di Mekah itu namanya Ma'la. Lah di Ma'la ini termasuk makamnya Siti Khadijah ya. Makamnya Sayyidah Khadijah itu ada di Ma'la. Sampai sekarang masih ada. Wa khaifu minna lan Masjid Khaif. Wa khaifu lan Masjid Khaif minna. Wa khaifu minna lan Masjid Khaifu minna. Fa'alaman mongko weruh temen sinten tuan. Kalau teng Madinah namine pemakaman Baqi' niku teng wingkinge Masjid Nabawi. Para sahabat niku kathah dimakamkan di Baqi'. Pemakaman Baqi' niku para sahabat. Nah, di Ma'la itu ya banyak kayak kalau para ulama terus sinten Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu di Mekah, di Ma'la juga di belakangnya Masjidil Haram. Fa'alaman mongko weruh temen sinten tuan hadza ing ikilah na'riful batha. Wa kun lan ana sinten tuan wa kuni lan tegese ana sinten tuan. Walana lan iku keduwene kita. Walana lan iku keduwene kita khairul anami utawi luweh baguse makhluk. Abun rupane nabi kang dadi bapake wong Islam. Abun rupane nabi kang dadi bapake wong Islam. Dadi secara hakikat nggih Kanjeng Nabi niku nggih bapake awake dhewe sedanten. Karena apa? Karena istri-istrinya Rasulullah itu kan julukannya Ummul Mukminin. Jadi ibuke wong mukmin, ibuke wong Islam Siti Khadijah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Maria ya. Dan banyak. Nah itu kan semuanya julukannya Ummul Mukminin. Makanya Rasulullah di sini disebutkan dengan kata abun ya. Jadi Kanjeng Nabi sing dadi bapake wong Islam. Jadi bapak dalam arti hakikat. Wa Aliun lan Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali nggih termasuk Al-Murtadha kang den ridhoni. Al-Murtadha kang den ridhoni apa hasabun derajat. Jadi dari Kanjeng Nabi ke Sayyidina Ali, garwane Sayyidina Ali Siti Fatimah. Lah Siti Fatimah niku putra saking Siti Khadijah. Ya, jadi keturunannya Kanjeng Nabi itu semuanya dari jalur Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi beliau mendapatkan lakop Al-Kubra. Terus dari Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, wa ilas sibata ini lan maring wong loro kang mencorong. Wa ilas sibataini lan maring wong loro kang dadi putune. Wa ilas sibataini lan maring wong loro kang dadi putune. Putune Kanjeng Nabi. Lah yang dimaksud dengan sibta ini niku sinten? Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain. Jadi beliau as-sibta ini. Jadi dari Kanjeng Nabi
Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah. Dari Sayyidah Fatimah lahir As-Sibtain, Sayyidina Hasan kakaknya, terus Sayyidina Husain. Sebenarnya ada lagi yang ketiga. Jadi Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain itu punya saudari perempuan, namanya Sayyidah Zainab. Jadi Sayyidah Zainab itu adik dari Sayyidina Husain. Tangtasibu sebangsa sapa kita. Nang tasibu sebangsa sapa kita nasaban kelawan nasab. Ma ing perkara fihi iku ing dalem nasab. Fihi ma fihi. Oh, senes ma perkara ora ana iku ing dalem nasab. Ma fihi ora ana iku ing dalem nasab min dakhonin utawi cacat. Jadi dari nasabnya Kanjeng Nabi niku tidak ada cacat sama sekali. Semua dilahirkan dalam kesempurnaan. Ya, dari orang yang sempurna lahirlah keturunan yang sempurna. Kam imamin ba'dahu khalafu. Kam imamin pirang-pirang utawi pemimpin. Kam imamin pirang-pirang utawi pemimpin. Ba'dahu ing dalem sakwise Sayyidina Ali Al-Murtada iku khalafu ganti sapa imam. Khalafu iku ganti sapa imam minhu iku setengah sangke Ali. Sadatun utawi pira-pira gusti. Sadatun utawi pira-pira gusti bida kelawan ikilah. Bida kelawan ikilah imam. Kelawan ikilah imam urifu den kawerwi sapa sadat. Urifu den kawerwi sapa sadat. Jadi seluruh keturunannya Kanjeng Nabi niku semuanya menjadi sadat. Sadat itu kan jamak dari kata sayyid. Jadi gusti, menjadi orang yang bermanfaat di masyarakatnya. Di para habaib sayyid ya. Itu karena mereka ini keturunannya Rasulullah Kanjeng Nabi, makanya mereka yang menjadi orang-orang yang luar biasa ya, karena ada darahnya Rasulullah di situ. Wa bihadzal wasfi lan kelawan ikilah sifat. Wa bihadzal wasfi lan kelawan ikilah sifat qad wusifu kang temen den sifati sapa sadat min qadimid dahri sangking suwine mangsa. Min qadimid dahri sangking suwine mangsa waz zamani lan zaman. Jadi mereka itu sudah disifati ya, sudah ditakdirkan menjadi pemimpin itu sudah sejak dulu. Jadi qadimiz zaman ya. Sudah sejak masa lalu itu memang sudah bahwa jalur dari Rasulullah, jalur Sayyidina Ali, jalurnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab, mereka itu semuanya ya. Jadi anak-anak keturunannya ini akan menjadi pemimpin semuanya ya. Jadi sadat semuanya, jadi sayyid semuanya. Siapa di antara mereka? Ali. Sepadane ya, sepadane Sayyidina Ali Zainil Abidin ya. Nanti namine niki Sayyidina Ali, julukane Zainil Abidin.
Husain, Sayyidina Ali Zainul Abidin niki makome wonten teng Mesir. Ya, Sayyidina Husain niku malah makamnya ada di depan Universitas Al-Azhar. Jadi Masjid Al-Azhar, sampingnya itu Universitas Al-Azhar, universitas tertua di dunia. Dunia itu belum ada universitas, Al-Azhar itu sudah ada. Lah depannya itu makamnya Sayyidina Husain. Ya, makanya salah satu kenapa kok Al-Azhar itu bertahan sampai sekian ribu tahun, iku nggih gara-gara barokah Sayyidina Husain itu. Dientuk barokah Sayyidina Husain. Andainya nggak ada Sayyidina Husain ya nggak tahu juga. Lah masih di Kairo juga itu ada makamnya Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab itu adiknya Sayyidina Husain. Ada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu masih keturunannya juga. Banyak ahlul bait ya. Jadi Sayyidina Ali ahlul bait itu memang banyak yang pergi ke Mesir pada saat apa? Pada waktu itu kan kekhilafahan itu kan berakhir di Sayyidina Ali. Habis Sayyidina Ali meninggal diberikan ke Sayyidina Hasan. Cuman oleh Sayyidina Hasan mundur. Beliau mundur akhirnya diberikan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Lah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan memindah dari yang awalnya di Madinah kekuasaan Islam dipindah ke Damaskus di Syria di Syam. Lah ketika di Damaskus di Syria maka kekhilafahan sudah habis. Karena apa? Karena Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan merubah yang dari awalnya adalah kekhilafahan menjadi sistem kerajaan al-mulk ya. Maka berdirilah yang namanya dinasti Umawi. Ya, kalau sampai membaca sejarah peradaban Islam seperti itu. Lah ketika Sayyidina Muawiyah itu meninggal digantikan oleh anaknya karena memang kerajaan. Maka yang digantikan adalah anaknya. Anaknya bernama Yazid bin Muawiyah. Lah Yazid inilah yang pertama kali membuat goro-goro ya. Jadi dia mengusir seluruh ahlul bait yang ada di Madinah. Jadi termasuk Sayyidina Husain, Sayyidah Zainab, Sayyidah Nafisah, Siti Ali Zainal, kabeh diusir tuh di tanah Madinah. Bahkan yang paling parah apa? Yang paling parah adalah Sayyidina Husain. Sayyidina Husain akhirnya terbunuh ya. Terbunuh oleh siapa? Oleh tentaranya Yazid ya. Makanya kan terkenal dengan istilah Karbala. Karbala itu kan nama daerah di Irak. Karbala itu dari kata bahasa Arab. Ya, Karbala itu kan nama kota di Irak. Nah, itu awalnya adalah bahasa Arab dari kata karbun wa balaun. Karbun itu artinya sebuah musibah yang sangat dahsyat. Makanya itu namanya karbun. Nah, istilah karbun kan. Karbun ya. Karbun itu kafra, itu musibah tapi luar biasa. Bahkan karbun itu dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai hari kiamat. Itu karbun. Nah, karena musibahnya kan luar biasa. Begitu juga wabalaun. Jadi sudah musibah bala lagi. Ya kan makanya luar biasa. Makanya Karbala itu adalah tempat dibunuhnya Sayyidina Husain pada waktu itu. Bahkan diceritakan kepalanya dibuat sepak bola. Kan berarti kan sampai luar biasa. Habis itu kepalanya ditaruh di tombak. Makanya Sayyidina Husain itu meninggal syahid yang luar biasa. Karena beliau mengalami musibah beruntun itu, mulai dari diusir ya, habis itu dibunuh, ternyata setelah dibunuh masih belum puas mereka itu. Makanya akhirnya dinamakan sebagai Karbala. Lah mereka ini ya, Sayyidi Ali Zainal Abidin ini ya, Sayyidah Zainab, mereka ini orang-orang besar semua. Bahkan bukan hanya orang Sunni yang mengakui, orang Syiah juga mengakui ya. Nah, cuman kan orang-orang tetangga kita, tetangga sebelah kayak teman-teman Wahabi itu kan menganggap bahwa orang yang mencintai Ahlul Bait dianggap Syiah. Oh enggak, belum pasti. Wong cinta kok Syiah. Beda, Syiah sama mencintai Ahlul Bait itu sesuatu yang beda. Syiah itu ajaran yang di situ di dalamnya banyak sekali ajarannya. Kalau mencintai Ahlul Bait itu ya semua masing-masing yang namanya umat Islam itu ya harus cinta Ahlul Bait. Ya bagaimana kita nggak mencintai orang yang membawa agama? Itu kan podo karo kacang lali karo lanjaran kan? Kita ini menghormati ajaran Islam, tapi nggak hormat sama yang membawa agama Islam.
tidak hormat kepada keluarga yang membawa agama Islam, itu kan aneh itu. Jadi cinta dengan ajaran Islam tapi membenci keluarganya Kanjeng Nabi, itu kan aneh. Aku seneng mondok ning kene tapi gak seneng kiai ini, itu kan aneh itu. Saya mau sekolah di SMA itu, tapi saya nggak mau gurunya, saya mau sekolahnya. Loh, itu kan aneh. Gelem pelajarannya nggak gelem gurune. Itu kan sama dengan cinta sama agama Islam, tapi nggak mau dengan keluarga yang membawa agama Islam. Siapa? Ya keluarganya Kanjeng Nabi, wong sing beto agama Islam itu Kanjeng Nabi sak keluarganya. Jadi harus dibedakan antara Syiah sama mencintai Ahlul Bait. Ini dua perkara yang beda. Wa benihi lan putrane Sayyidina Ali Zainal Abidin Al-Baqir, rupane Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Jadi Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Ali Zainal Abidin ini memang di Sunni, di Ahlus Sunnah, di NU itu kita sangat menghormati beliau. Begitu juga orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah itu juga hormat sekali kepada Sayyid Muhammad Al-Baqir. Khairi waliyin kang dadi luweh bagus-baguse wali, kekasih. Wal Imam As-Shadiq lan Imam Ja'far As-Shadiq. Ini juga beliau Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu juga sama. Jadi orang-orang Syiah juga hormat, orang-orang NU, ya, orang-orang Ahlus Sunnah, orang-orang Sunni kalau di luar negeri itu juga menghormati beliau. Jadi Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Al-Hafli kang apa niki? Al-Hafili kang ngumpulaken kelebihan. Wa Ali lan Sayyidina Ali iki masih Ali Ar-Ridho namanya. Sayyidina Ali Ar-Ridho dzil ula kang duweni keyakinan, dzil ula kang duweni anugerah, al yakini keyakinan. Fahumu mongko utawi sedanten wau berarti sadatun, 4 baris sebelah kiri niku minhu sadatun. Jadi seluruh keturunannya Kanjeng Nabi niku wau iku al-qaumu qaum. Iku al-qaumu qaum alladzina rupane wong akeh. Alladzina rupane wong akeh hudu kang den tuduhaken sapa alladzina. Hudu kang den tuduhaken sapa alladzina wa bi fadlillahi lan kelawan anugrahe Gusti Allah. Lan kelawan anugrahe Gusti Allah qad sa'idu taman bejo sapa alladzina. Jadi mereka keturunan Kanjeng Nabi niku ya orang-orang yang mendapatkan hidayah, bukan hanya mendapatkan hidayah, tapi mereka itu memang dikasih izin oleh Allah lewat Kanjeng Nabi untuk memberikan hidayah. Kita itu kan setiap sholat, bukan hanya setiap sholat ya, bahkan mau ngaji, mau sekolah itu kan selalu baca Fatihah. Nah di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada kata ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu berdoa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan artinya tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa orang yang Allah berikan nikmat? Kan seperti itu. Jadi kita itu berdoa tiap hari seperti itu. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Lalu kan kita bertanya kan, siapa yang Allah berikan nikmat itu siapa dalam tanda tanya? Loh itu sudah dijawab sama Allah dalam Al-Quran. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah sudah menjawab bahwa orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu adalah para nabi, para rasul. Ulaika ma'al ladzina an'amallah. Mereka kan orang-orang yang diberikan nikmat sama Allah.
minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, orang-orang soleh, para wali, wa hasuna ulaika rafiqa. Lah mereka lah sebagus-bagusnya teman, rafiq. Jadi sudah dijawab sebenarnya. Artinya apa? Allah itu ketika memberikan hidayah kepada seseorang itu ya lewat orang-orang ini gitu loh. Langsung Gusti Allah langsung. Loh, apakah bisa? Sangat bisa. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Loh, kalau Allah berkehendak, dawuhnya Allah di ayat ini, walau syi'na, lek aku gelem gitu. La'ataina kulla nafsin huda. Aku ra usah nurunne Kanjeng Nabi, ra usah nurunne Rasul, gak usah nurunne wali, langsung aku, langsung awakmu. Dawuh Gusti Allah ngoten. Tapi nyatanya kan tidak. Allah itu menurunkan Nabi, menurunkan Rasul, menurunkan Ahlul Bait, menurunkan wali, menurunkan para ulama. Agar apa? Agar menjadi perantara antara manusia dengan Tuhannya. Jadi teko menungso, ya, teko menungso, terus ning para nabi, para rasul, baru ning Gusti Allah. Nah, itu sudah ketentuan dari Allah, ya. Dan itu kita berdoa tiap hari seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu dikai wasilah kok gak gelem. Lah terus lapor untuk ihdinas siratal mustaqim. Kalau nggak mau kan seperti itu. Lalu itu Gusti Allah loh sing dawuh. Dan itu kita ucapkan tiap hari. Ya. Jadi aneh orang-orang yang di situ tidak mau berwasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li ghairillahi lan maring sakliyane Gusti Allah. Ma qasadu, ma ing perkara qasadu padha nejo sapa alladzina. Oh, ma qasadu ora nejo sapa alladzina. Jadi mereka tidak, tujuan mereka itu namung Gusti Allah intine. Wa ma'al qur'ani lan sartane Al-Qur'an fi qarani ing dalem bebarengan. Ahlu baitil mustafat tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlil mustafa utawi keluargane Kanjeng Nabi kang den pilih, utawi keluargane Kanjeng Nabi kang at-tuhuri kang suci. Hum ya ahlu baitil mustafa iku amanul ardi, dadi keamanane bumi. Dadi bumi niki dijarne kali Gusti Allah sampai sakniki ya. Padahal ada banyak sekali orang yang bermaksiat, banyak sekali orang yang melakukan dosa. Coba kalau kita melihat dalam sejarah ya. Mulai zaman Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Coba teman kalau baca dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas kan cerita para nabi-nabi. Zaman dulu itu kalau umate nabi ngelakoni maksiat, ngelakoni dosa, langsung dihancur nih kali Gusti Allah. Ya. Zaman Nabi Nuh yang melakukan dosa langsung kayak banjir. Zaman Nabi Lut melakukan dosa langsung pateni kabeh. Ya. Zamannya Nabi Hud, umatnya melakukan dosa langsung dibasmi semua. Semua nabi-nabi kan, Nabi Ibrahim, Nabi Musa kan Fir'aun kan, Fir'aun umatnya langsung tenggelamkan di laut. Zaman Kanjeng Nabi coba. Namanya Kanjeng Nabi itu sudah sekian ribu tahun, 1400 sekian, diciar nih kali Gusti Allah. Nah, jawabannya apa? Ya ini jawabannya. Ahlu baitil mustafat tuhurihum amanul ardi faddakiri. Di bumi ini aman karena di bumi ini masih banyak sekali ahlul bait, ya. Masih banyak sekali keluarganya Kanjeng Nabi. Makanya itu yang menjadi ya jawaban ya. Kenapa ya? Jadi kan di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah ya di tanah Mesir, insya Allah kamu aman. Mesir itu banyak ahlul bait, ya. Termasuk Sayyidina Husain itu tadi.
Ya termasuk di Indonesia nih. Indonesia ketika di Timur Tengah itu banyak negara-negara konflik, kita itu walaupun sak panas-panasnya media sosial tidak sampai terjadi peperangan. Ya itu karena ya ada Wali Songo itu. Indonesia ini ada banyak sekali para aulia yang di situ menjadi amanul ardi. Jadi sing jaga bumi itu ya mereka itu. Ya. Subbihu dan serupaaken sapa ahlul bait. Subbihu dan serupaaken sapa ahlul bait bil anjumi kelawan lintang az-zuhuri kang mencorong. Jadi ahlul bait itu keluarganya Kanjeng Nabi itu diibaratkan seperti bintang yang di langit. Jadi mereka memberikan cahaya kepada mislama hale sepadane perkara qad jaa kang tumeka apa ma fis sunani ing dalem pira-pira hadis. Dadi teng hadise Kanjeng Nabi nate dawuh ashabi kan nujum ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum. Jadi para sahabatku ahlul bait kan maknanya luas. Ahlul bait itu ibarat bintang di langit. Di mana saja kamu taat ke salah satu mereka, jadi kita itu disuruh milih sama Kanjeng Nabi. Awak melok sing ngendi wis. Jadi sahabatku ahlul bait itu kayak bintang ono ning langit. Kamu pilih saja salah satunya. Ya, enggak usah milih semuanya, salah satu saja. Ayyuhum iqtadaitum. Kamu pasti mendapatkan hidayah, pasti selamat. Artinya apa? Ya, ada banyaknya pintu menunjukkan bahwa luasnya rumah, gitu. Ada banyaknya bintang menunjukkan begitu luasnya langit. Ada banyaknya pilihan menunjukkan begitu rahmatnya Kanjeng Nabi. Jadi Islam itu warnane gak ukur putih karo ireng. Ada banyak warna, ya. Buktinya ini tadi. Rasulullah itu menyuruh kita untuk memilih. Sahabat Kanjeng Nabi yang ribuan. Kita suruh milih salah satu. Kabeh selamat, ya. Yang tidak selamat itu kan hanya 73. Yang disebutkan dalam hadis itu kan 73 untuk 73 orang Yahudi itu ya 71, orang Nasrani 72, orang Islam 70. Yang tidak selamat itu. Yang lain selamat semua. Bukan yang selamat itu cuma satu itu kalau dimaknai ilaman alaihi ana wa ashabi dalam hadis itu maknanya luar biasa. Kecuali orang yang ikut aku dan sahabatku. Lah sahabatku siapa? Kanjeng Nabi dawuh, sahabatku seperti bintang. Lalu siapa yang bisa menghitung bintang? Artinya apa? Berarti rahmatnya Kanjeng Nabi itu luar biasa. Ya, jadi jangan mempersulit, tapi permudahlah. Jadi agama niki agama sing gampang lah. Wasafinun lan dadi perahu lin najati maring selamat. Idza khiftari kalane wedi sapa sira min tufani kulli dzi adza saking banjir saking piloro kang den serupaaken banjir saking piloro kang den serupaaken banjir. Fanju mongko slamet sapa sira fiha ing dalem. Fanju mongko slamet sapa sira fiha ing dalem. Fiha ing dalem tufan. La takunu aja ana sapa sira kadza ing ikilah khauf khifta. Wa'tasim lan wa'tasim lan nyuwun kareksa sapa sira billahi ing Gusti Allah. Wasta'in lan jaluk tulunga sapa sira Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi do pangeran ingsun, do pangeran kita, fangfa'na mugi paring manfaat sinten tuan ing kita bi barakatihim kelawan barokai ahlul bait.
kelawan barokai ahlul bait. Wahdina lan mugi nuduhaken sinten tuan ing kita, lan mugi nuduhaken sinten tuan ing kita al husna ing kebagusan, bihurmatihim kelawan kemuliaane ahlul bait. Wamtina wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa amitna lan mugi mejahi sinten tuan ing kita fi tariqatihim ing dalem dalane ahlul bait, wa mu'afatin lan selamat, wa mu'afatin lan selamat minal fitani saking pira-pira fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.